Balik lagi di talk show Sudut Diskusi. Oke. Kali ini kita akan membahas media sosial dan generasi milenial. Karena anak muda zaman sekarang erat banget kan yang namanya sama gadget, sama media sosial. Kita akan ulik bahasannya dengan dua bintang tamu hari ini. Silakan Meisha dan Syafira. Ya, ntar fokus. Nah, di sini dua bintang tamu ini ada dua profesi nih guys. Yang satu bekerja, yang satu lagi mahasiswa. Mahasiswa ini Meisha Pristiana, sama yang pekerja ini ada di sebuah perusahaan retail, dia Syafira. Perkenalkan, nama saya Meisha Pristiana. Saya sebagai mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika jurusan Ilmu Komunikasi. Kalau Kak Syafira sendiri? Baik, saya Syafira Muharami. Saya bekerja di sebuah perusahaan retail dan sehari-hari saya lalu bekerja sebagai di perusahaan retail tersebut. Nah, gimana sih kaitannya media sosial sama mereka berdua nih? Kehidupan mereka berdua tuh erat nggak sih sama media sosial gitu loh? Beberapa pertanyaan nih untuk kalian berdua. Ini untuk pertanyaan pertama, kenapa sih media sosial itu erat banget bagi kehidupan sehari-hari kalian? Coba dari mahasiswa dulu deh ya. Halo, menurut gue karena gue sebagai mahasiswa, kenapa sih media sosial itu sangat erat? Karena kita pasti sehari-hari pakai kan media sosial, mulai dari WhatsApp, kita pakai Instagram, apalagi sekarang udah banyak banget kan pakai TikTok. Pasti teman-teman semua udah sering banget pakai, dan itu udah pasti berguna banget setiap hari. Bahkan kita bangun tidur aja kita pasti buka WhatsApp, sampai kita mau tidur lagi pasti kita buka cek WhatsApp atau kita scroll TikTok atau Instagram kan. Kalau misalnya udah lelah atau udah capek, bisa untuk hiburan juga sih. Jadi benar-benar nggak bisa dilepas tuh ya si gadget sama media sosial tersebut ya. Kalau dari Kak Fira sendiri gimana nih? Kalau untuk gue sih karena gue pekerja dan gue retail, paling gue tuh sangat sangat penting sih sosial media itu atau media sosial, karena gue sehari-hari pun bekerja menggunakan WhatsApp, menggunakan Instagram, dan kedua media sosial itu sangat-sangat berpengaruh untuk hiburan gue di saat gue kayak ngerasa jenuh dengan pekerjaan gue itu sendiri. Itu sih menurut gue. Bincang-bincang soal media sosial, gue pengen tahu nih, aplikasi apa sih yang paling sering kalian pakai kalau sehari-hari itu? Entah lagi aktivitas apa, media sosial apa, atau aplikasi apa yang paling sering banget digunain sehari-harinya? Aplikasi yang paling sering banget gue pakai sih udah pasti WhatsApp ya. Karena semua informasi kita pasti masuk dari WhatsApp. Ada info dari dosen, dari teman, tugas-tugas, paling gitu. Sama paling kalau untuk penggunaan internet kita paling perlu banget ya buat buka-buka Google, buat search referensi, buat cari-cari tugas. Apalagi kita kan benar-benar mahasiswa, jadi kita butuh banget cari referensi dari internet sih. Oh gitu. Nah kalau untuk Kak Fira sebagai pekerja, pertanyaan aku ulang, aplikasi apa sih yang paling sering banget digunain sehari-harinya tuh yang nggak pernah lepas gitu sehari-harinya tuh? Aplikasi apa? Yang pertama sih pasti banget adalah WhatsApp. Karena sehari-hari aku tuh pasti kan aku menggunakan WhatsApp dong. Aku bekerja tuh dari pagi sampai malam, dari pagi lagi sampai malam ya menggunakan WhatsApp. Tapi kalau untuk aku media hiburan aku yang pertama tuh pasti adalah YouTube. Kayak aku tuh mau istirahat aja, pasti istirahat aku selalu menggunakan YouTube, karena ya kalau mau nonton TV pun pasti jarang banget, cuma ada waktu untuk nonton YouTube dan paling scroll TikTok gitu doang sih paling kalau untuk media sosial yang untuk aku mencari hiburan gitu doang sih. Kira-kira bisa nggak sih kalian sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, kalau sehari aja tanpa smartphone atau nggak buka medsos gitu, bisa nggak kira-kira? Jawabannya sih udah jelas, pasti nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa lah. Teman-teman juga semua pasti kayak gitu nggak sih? Satu hari kita nggak mungkin lepas gadget. Untuk rasa bosan pasti ada. Pasti namanya kita lelah setiap hari menatap layar. Tapi itu kebutuhan ya. Jadi kita setiap hari pasti buka gadget karena memang kebutuhan sehari-hari zaman sekarang sih. Mahasiswa nih guys, coba kita tanya pekerja nih. Kalau sehari aja Kak Fira nih ya, nggak buka media sosial apapun gitu, kira-kira itu bisa nggak sih?
Kalau untuk aku lagi, misalkan aku lagi weekend ya, terus aku libur, aku pasti sangat-sangat nonaktifkan WhatsApp karena aku tidak mau hari-hari libur aku tuh diganggu dengan atasan aku. Tapi kalau untuk hari-hari seperti biasanya, setiap aku kerja ya aku pasti nggak bakal bisa tanpa handphone, tanpa smartphone. Aku lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP aku, karena semua apa tuh pembayaran atau apapun tuh sekarang bisa pakai by handphone. Kalau misalkan ketinggalan dompet ya udah nggak masalah. Karena pada pakai cardless kan. Untuk manfaat nih atau kontribusinya media sosial sendiri nih, kalau untuk bagi aktivitas kalian sehari-hari apa sih kalau kontribusinya media sosial tuh? Dari Kamesia dulu coba ya. Kontribusi di media sosial udah pasti dia ngebantu banget kita sih, mulai dari informasi teman-teman, informasi dari dosen, karena saya sebagai mahasiswa itu pasti ngebantu banget media sosial. Karena sekarang pun udah banyak banget nggak sih tugas-tugas yang dikumpulin di via platform Instagram, itu pasti udah banyak banget kan. Kalau Kak Vira? Kalau untuk berkontribusi atau enggaknya itu pasti kalian tahu lah jawabannya sendiri, pasti sangat-sangat berkontribusi karena aku sehari-hari pun kerja dari sana by handphone segala macam, kayak aku zooman aja lewat handphone kalau misalkan aku nggak bawa laptop dan misalkan kayak lagi di jalan ya otomatis sangat-sangat berkontribusi banget sih kalau misalkan si media sosial atau smartphone itu buat hidup aku, sangat-sangat berkontribusi gitu guys. Sangat-sangat. Nah, itu kan banyak banget nih manfaatnya yang udah dibahas sama mereka berdua nih guys. Nah, kalau pertanyaannya tentang ada nggak sih nih kira-kira pengaruh negatif nih dari kita yang tiap hari buka medsos atau generasi milenial nih kayak mereka berdua nih di umur 20-an, kira-kira ada nggak nih pengaruh negatifnya bagi kehidupan mereka sehari-hari? Kira dari Kamesia nih, ada nggak sih pengaruh buruknya media sosial dalam kehidupan sehari-hari? Ada dong Kak, pasti ada banget pengaruh negatifnya. Karena contohnya kayak pertama, TikTok itu benar-benar ada yang sampai kecanduan, harus tiap hari buka TikTok. Kalau misalnya dia nggak buka TikTok pasti kayak gelisah gitu nggak sih, mesti update banget di TikTok, ngeliat-liat TikTok. Nah terus kalau misalnya untuk info-info kita sebagai pelajar ya itu Google juga kan belum semuanya pasti akurat nggak sih, kita perlu menyaring-nyaring info-info yang benar-benar kita butuhin. Jangan sampai, apalagi sekarang udah banyak banget nggak sih plagiat gitu, kita jangan sampai ngikutin plek-pleknya si plagiat di referensi Google. Kalau Kak Vira sendiri, ada nggak nih pengaruh negatifnya bagi kehidupan Kak Vira nih tiap harinya? Menurut aku sama sih kayak jawaban Kamesia barusan, sangat bisa kecanduan, kayak misalkan kecanduan TikTok atau kecanduan Instagram atau mungkin kecanduan situs-situs yang tidak sewajarnya, karena itu kan gampang diakses dan mudah diakses untuk zaman sekarang. Terus juga kalau misalkan kayak informasi dari atau Instagram, Facebook dan berita-berita di YouTube itu belum tentu 100% benar dan 100% akurat. Mungkin untuk kayak orang awam dan nggak ngerti itu sangat berbahaya. Jadi kita sebagai kaum muda dan aku sebagai pekerja dan Mesia sebagai mahasiswa, paling kita cuma bisa kayak menyaring-nyaring dan membantu para orang tua atau orang-orang awam yang kurang mengerti berita-berita hoax dari media sosial gitu sih Kak. Thank you Kak. Nah jadi itu guys, media sosial bagi kehidupan mereka berdua, mahasiswa baik pun pekerja. Jadi mereka tuh kesimpulannya adalah ini si media sosial ini sangat berguna banget nih bagi kehidupan mereka sehari-hari, karena aktivitas mereka berdua nih baik mahasiswa ataupun pekerja nggak akan bisa terlepas dari media sosial sama HP tersebut sih. Karena zaman 2022 sekarang ini ya, mungkin kan karena apa-apa tuh kan pakai handphone, apa-apa tuh harus akses pakai media sosial. Kayak tadi Kamesia tuh bilang kuliah, entah penilaian, tugas dan lain-lain pasti akses kan dari online semua. Pekerja juga kan, entah dia kan kerja sebagai retail, jadi apapun harus diakses pakai itu ya Kak Vira. Jadi pakai online payment. Oke, jadi sampai situ aja sudut diskusi kali ini. Nantikan episode-episode berikutnya. Terima kasih Kak Vira, Kamesia. Thank you ya.